Halo, Alakser dan selamat datang kembali. Apapun rencana Anda di bulan Januari tahun 2020, kami rasa aman untuk mengatakan bahwa hasilnya akan sangat berbeda dari yang Anda bayangkan. Pembatasan akibat virus corona secara bertahap dihapuskan di seluruh dunia dan dalam beberapa kasus diberlakukan kembali karena pandemi masih jauh dari kata berakhir. Selain itu, kita sekarang menghadapi resesi, pengangguran meningkat, bisnis tutup, saham bergejolak, dan maaf harus memberi Anda lebih banyak berita buruk, resesi baru saja dimulai. Namun, jangan lupa untuk tetap bersikap positif tentang hal itu. Karena kami berharap dalam video hari ini, kami akan memberi Anda beberapa keterampilan bertahan hidup praktis untuk melewati masa-masa sulit ini dan bahkan berkembang untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya dalam karir, keuangan, dan diri kita sendiri. Dan ingatlah bahwa jawaban untuk masa-masa sulit bukanlah dengan menundukkan kepala dalam keputusasaan, tetapi dengan mengambil tindakan. Selamat datang di alux.com. Tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Jadi, mari kita cari tahu caranya dengan 15 cara untuk mempersiapkan diri menghadapi resesi. Pertama, kurangi pengeluaran Anda. Untuk mempersiapkan diri menghadapi masa-masa sulit, langkah pertama adalah membelanjakan uang dengan bijak. Artinya, batasi pengeluaran Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Langganan yang tidak Anda gunakan, sebaiknya dibuang. Langganan yang Anda gunakan tetapi tidak Anda butuhkan, pikirkan baik-baik. Keanggotaan pusat kebugaran. Mungkin lockdown mengajarkan Anda seberapa baik Anda dapat berolahraga di rumah dan Anda dapat mempertimbangkan untuk membuang langganan itu juga. Makan di luar, jalan-jalan, dan liburan. Tentu, Anda tetap perlu memanjakan diri sendiri sesekali. Kesempatan Anda untuk melakukan ini mungkin terbatas dalam beberapa bulan terakhir, tetapi jika Anda tiba-tiba dapat melakukannya setelah lockdown berakhir, jangan berlebihan. Periksa pengeluaran Anda dan jangan berlebihan. Kedua, buat anggaran. Membuat anggaran dan menaatinya adalah landasan untuk mengatur keuangan pribadi Anda. Dan jika Anda tidak mencatat pengeluaran uang Anda, kemungkinan besar Anda akan membuang banyak uang. Jadi, catatlah berapa banyak yang Anda belanjakan. Tetapkan target dan usahakan untuk menaatinya. Biasanya, pembagian yang direkomendasikan adalah 50/3020. Artinya, 50% untuk kebutuhan pokok, sewa atau hipotek, telepon, internet, utilitas lain, bahan makanan, tagihan medis, asuransi, dan lain-lain. 30% untuk keinginan, hiburan, hobi, perjalanan, dan liburan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Untuk masa-masa sulit seperti yang sedang kita hadapi, jika memungkinkan, ubah angka kedua dan ketiga dan jadikan 20% untuk keinginan dan tingkatkan angka untuk tabungan dan investasi menjadi 30%. Atau bahkan lebih tinggi jika Anda bisa. Anda sebaiknya memasukkannya ke dalam dana darurat. Dan berbicara tentang hal ketiga, siapkan dana darurat. Memiliki uang tunai untuk keadaan darurat adalah dasar keuangan pribadi di saat-saat terbaik. Jadi, dalam resesi, itu adalah suatu keharusan. Anda tidak pernah tahu kapan bencana akan datang, diberhentikan atau pekerjaan Anda terhenti. Dalam resesi, kemungkinan terjadinya hal ini meningkat pesat. Itulah sebabnya, Anda harus memiliki cukup uang di bank untuk bertahan hidup setidaknya selama 3 bulan jika Anda tidak punya penghasilan. Dan jika memungkinkan, 6 bulan lebih baik. Jika Anda telah membuat anggaran, Anda akan tahu berapa banyak yang Anda butuhkan untuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Hitung apa yang Anda butuhkan untuk 3 bulan ini dan teruslah menabung sampai Anda mendapatkannya. Dan seperti yang kami katakan, jika Anda dapat bertahan hingga Anda terlindungi selama 6 bulan, lebih baik lagi, setelah Anda memiliki dana darurat antara 3 hingga 6 bulan, Anda dapat mulai menaruh sisanya ke dalam investasi, yang akan membantu Anda berkembang melampaui resesi. Dan kita akan segera membahas bagian itu. Nomor 4, lunasi utang Anda. Jika Anda memiliki utang dan Anda dapat melunasinya sekarang, ini harus menjadi prioritas. Beberapa bulan kemudian, Anda dapat menemukan diri Anda dalam kesulitan uang. Melakukan pembayaran minimum bisa jadi sulit, dan jika terlambat membayar, masalah akan semakin besar, seperti bertambahnya utang dan peringkat kredit yang buruk. Jadi, lunasi utang Anda sekarang, dan Anda akan berterima kasih kepada diri sendiri nanti. Jika Anda memiliki sejumlah utang, buatlah daftar berdasarkan suku bunganya, dan lunasi utang yang suku bunganya lebih tinggi terlebih dahulu. Jika Anda memiliki kartu kredit, kemungkinan besar itu adalah prioritas pertama yang harus Anda lunasi, karena suku bunganya sangat tinggi. Dan tentu saja, setelah Anda melunasi utang, kecuali jika benar-benar diperlukan, jangan menambah utang lagi. Kelima, jika Anda tidak dapat melunasi utang, pertimbangkan keringanan utang. Beberapa pemberi pinjaman menawarkan opsi seperti penangguhan atau penangguhan pembayaran utang. Hubungi bank atau pemberi pinjaman Anda dan cari tahu opsi apa saja yang tersedia. Tetapi anggap ini sebagai strategi jangka pendek karena memang begitulah adanya. Pemberi pinjaman mungkin bersikap baik kepada Anda untuk sementara waktu, tetapi tidak lama kemudian mereka akan menginginkan uang mereka kembali. Selain itu, jika Anda memiliki peringkat kredit yang sangat baik, mungkin saja Anda dapat memindahkan utang kartu kredit ke kredit tanpa bunga. Melunasi utang adalah cara terbaik. Tetapi jika tidak memungkinkan, setidaknya pertimbangkan pilihan Anda. Nomor 6, buatlah rekening berbunga tinggi.
Disinilah Anda akan menyimpan dana darurat. Ini mungkin bukan sumber pendapatan terbesar dalam daftar, tetapi jika keadaan menjadi sulit, setiap hal berarti. Rekening bank biasa memiliki suku bunga mendekati nol. Jadi, carilah rekening tabungan berbunga tinggi. Bunganya mungkin tidak terlalu besar, tetapi setidaknya ada. Dan mungkin yang lebih penting, memiliki dana darurat di rekening bank terpisah akan membantu Anda menahan godaan untuk mengambilnya saat Anda tidak membutuhkannya. Nomor 7, buktikan betapa berharganya Anda di tempat kerja. Kami akui ini dengan asumsi Anda masih memiliki pekerjaan saat ini. Jika tidak, ada banyak saran di depan. Tetapi bahkan jika tempat kerja Anda masih aman, dalam resesi, itu bisa berubah saat Anda tidak mengharapkannya. Jadi, buktikan betapa berharganya Anda. Terimalah proyek, pelajari hal-hal baru, dan terapkan. Lakukan upaya ekstra. Ketika pekerjaan dikurangi, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mempertahankan pekerjaan Anda. Dan bahkan jika Anda tidak beruntung, setidaknya Anda dapat mencantumkan semua hal yang telah Anda lakukan dan semua keterampilan yang telah Anda pelajari di CV Anda dan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan baru. Nomor 8, mulailah pekerjaan sampingan. Dalam resesi, manfaat melakukan ini berlipat ganda. Pertama, Anda akan mendapatkan sedikit penghasilan tambahan di luar pekerjaan Anda dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan kedua, jika jam 9 pagi sampai jam 5 sore Anda terpengaruh, ini akan menjadi jalan keluar. Dan kabar baiknya adalah, memulai pekerjaan sampingan tidak pernah semudah ini. Idealnya, Anda ingin menemukan sesuatu yang menjadi minat atau bakat Anda. Sesuatu yang dulu Anda lakukan sebagai hobi bisa berhasil. Namun sekarang, Anda akan menghasilkan uang darinya sebagai pekerja lepas. Mungkin Anda telah memikirkan hal ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah mengambil langkah itu. Sekaranglah saatnya. Jika Anda memiliki keahlian khusus di bidang apapun, Anda dapat langsung mulai menghasilkan uang dengan memberikan les privat di bidang tersebut. Dan ya, dalam banyak kasus, Anda dapat melakukannya melalui telekonferensi. Sebagai proyek jangka panjang, Anda dapat membuat blog atau saluran YouTube yang mungkin dapat menghasilkan uang di kemudian hari. Jika Anda tidak yakin apa yang dapat Anda lakukan, kunjungi situs seperti Fiverr dan Upwork dan cari tahu jenis pekerjaan lepas yang diminati. Bahkan cobalah situs seperti Etsy, tempat Anda dapat menjual kerajinan tangan, atau Teespring, tempat Anda dapat mendesain dan menjual kaos oblong. Mulailah mencari dan Anda akan terkejut dengan kemungkinan yang mungkin Anda temukan. Desain dan menjual kaos oblong. Mulailah mencari dan Anda akan terkejut dengan kemungkinan yang mungkin Anda temukan. Nomor 9, dapatkan keahlian baru. Kita telah membahas tentang membuat diri Anda berharga di tempat kerja dan mendapatkan keterampilan dan kualifikasi baru yang terkait dengan pekerjaan adalah cara yang bagus untuk melakukannya. Seperti meningkatkan keterampilan Excel, mengedit foto, video, atau keterampilan pemrograman atau apapun yang relevan dengan bidang pekerjaan Anda. Dan kita juga telah membahas tentang menyiapkan pekerjaan sampingan. Tentu saja, pekerja lepas dengan keahlian dan kualifikasi yang lebih tinggi memperoleh penghasilan lebih besar daripada mereka yang memiliki keahlian dasar. Dan dengan kredensial mikro yang menjadi hal yang lebih penting, seringkali dengan harga yang sangat wajar, meningkatkan keterampilan Anda tidak pernah semudah ini. Melakukan hal ini juga akan membantu Anda dalam jangka panjang, karena Anda akan mempertahankan keterampilan ini seumur hidup. Nomor 10, bangun jaringan. Seperti 2 poin terakhir, ini adalah cara yang produktif untuk memanfaatkan waktu Anda jika Anda diberhentikan atau jam kerja dikurangi. Dan bahkan jika Anda belum melakukannya, ini tetap merupakan hal yang bagus untuk dilakukan. Berpikir untuk pindah ke bidang pekerjaan yang berbeda, bicaralah dengan orang-orang di bidang itu tentang cara masuk. Berpikir untuk bekerja untuk organisasi yang berbeda, bicaralah dengan orang-orang yang sudah bekerja di sana, atau jika Anda menyiapkan pekerjaan sampingan, bicaralah dengan pekerja lepas yang telah melakukannya sendiri dan lihat apakah Anda dapat belajar dari mereka. Tampilkan diri Anda sebagai seseorang yang cerdas, antusias, dan mau belajar. Dengan begitu, ketika mereka mendengar peluang, mereka akan lebih cenderung menghubungi Anda. Nomor 11, perbarui CV Anda. Jika Anda mengikuti saran dalam daftar ini, Anda akan mempelajari keterampilan baru dan menghadapi tantangan baru. Pastikan Anda mencatat semuanya di CV Anda dan selalu memperbaruinya. Di masa yang serba cepat ini, ketika Anda terus mencari kemungkinan baru, peluang bisa muncul kapan saja. Tanggapi peluang tersebut dengan segera mengirimkan CV terbaru Anda. Dan persiapkan juga profil LinkedIn Anda. Nomor 12, pertimbangkan untuk mengubah situasi tempat tinggal Anda. Jika Anda sedang terdesak dalam hal keuangan, ada sejumlah opsi yang dapat Anda pertimbangkan di sini. Jika Anda menyewa, tentu saja, Anda dapat mempertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih murah. Dan jika Anda memiliki tempat tinggal, atau jika kontrak Anda sebagai penyewa mengizinkannya, pertimbangkan untuk mendapatkan teman sekamar. Bagi pemilik, salah satu cara untuk mendapatkan pemasukan uang adalah dengan menata ulang rumah Anda atau mendapatkan pinjaman ekuitas rumah, tetapi hanya jika benar-benar diperlukan. Pastikan untuk berbicara dengan ahli yang memiliki kredensial yang baik karena dalam skenario terburuk, itu bisa berarti kehilangan rumah Anda. Nomor 13, teruslah berinvestasi. Jika Anda secara teratur menaruh uang dalam investasi jangka panjang, Anda mungkin ragu saat ini. Wajar untuk berpikir bahwa dalam resesi, berinvestasi adalah hal terakhir yang harus Anda lakukan. Anda berpikir, bukankah pasar saham akan terus jatuh? Bukankah saya harus berhenti berinvestasi sampai saham mencapai titik terendah dan kemudian membeli?
Petik 2. Nah, saran ahli itu sederhana, teruslah berinvestasi seperti biasa. Ingat, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa setiap resesi hingga saat ini telah diikuti oleh kenaikan jangka panjang. Pasar saham pulih ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan itu memberi penghargaan kepada orang-orang yang terus berinvestasi. Mari kita lihat depresi hebat terakhir tahun 2008. Investor yang mulai berinvestasi $50 per bulan dalam dana S&P 500 2 tahun sebelum saham mencapai titik terendah sepanjang masa akan memperoleh keuntungan keseluruhan sebesar $12.000 pada Maret tahun 2018. Lalu, bagaimana dengan mencoba menentukan waktu yang tepat untuk menjual saat pasar akan jatuh dan membeli tepat sebelum naik? Ini sangat sulit dilakukan, bahkan bagi investor profesional. Dan jika Anda mencobanya, kemungkinan besar Anda akan gagal total. Jadi, strategi teraman adalah terus berinvestasi seperti biasa. Nomor 14, diversifikasi investasi Anda. Kecuali Anda seorang investor ahli, Anda tidak akan mau mempertaruhkan sejumlah besar uang pada satu saham. Pepatah, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, terutama berlaku dalam pasar saham. Bagi orang yang tidak memiliki keterampilan investasi profesional, tempatkan sebagian besar investasi Anda ke dalam portofolio saham, seperti dana pelacak indeks, daripada saham individual. Hal ini berlaku sepanjang waktu, tetapi lebih berlaku lagi saat resesi ketika pasar saham sangat fluktuatif. Nomor 15, ambil pendekatan jangka panjang dalam berinvestasi. Sebagai investor yang ingin meningkatkan kekayaan jangka panjang, Anda harus memainkan permainan jangka panjang. Mungkin salah satu saham Anda turun 20% dalam seminggu. Mungkin seluruh pasar saham anjlok dan memengaruhi dana indeks Anda dengan buruk. Namun, sejarah pasar saham memberitahu kita bahwa pasar saham akan memperoleh kembali semuanya. Jadi, hindari godaan untuk memeriksa kinerja saham Anda setiap hari. Kecuali jika Anda melakukan perdagangan jangka pendek yang berisiko, yang tidak kami sarankan kecuali Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan. Periksalah maksimal seminggu sekali. Ini akan menghemat stres dan waktu Anda. Dan percayalah pada tren kenaikan jangka panjang pasar saham. Dengan itu, Aluxer, kita sampai di penghujung hari. Kami tahu situasi setiap orang berbeda. Orang yang berbeda memiliki kekhawatiran yang berbeda saat ini dan kekhawatiran yang berbeda tentang apa yang akan memengaruhi mereka dalam resesi. Jadi, kami ingin bertanya, menurut Anda apa saja tantangan terbesar dalam beberapa bulan dan tahun mendatang? Beritahu kami di kolom komentar. Dan tentu saja, sebagai bonus, tetaplah sehat dan aman. Kami akan membahas ini sebagai bonus karena kami rasa ini sudah jelas, tetapi dari apa yang kami lihat baru-baru ini di berita dan dari apa yang terjadi di sekitar kita, masih banyak orang yang perlu mengetahuinya. Kita semua tahu bahwa penyebab terbesar resesi ini adalah virus corona dan mudah-mudahan kita semua sadar bahwa virus ini masih menjadi ancaman besar dan kemampuan Anda untuk mempertahankan pekerjaan, mengembangkan pekerjaan sampingan, meningkatkan keterampilan, dan pada dasarnya mengendalikan keuangan dan karir Anda pasti terpengaruh saat Anda tidak sehat atau tidak dapat bekerja. Dan karena kita semua menghadapi ini bersama-sama, mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa semakin banyak orang yang mengabaikan saran dari para ahli kesehatan, semakin banyak orang yang berpikir mereka kebal dan nongkrong di bar yang ramai karena sudah waktunya merayakan berakhirnya lockdown, semakin buruk situasi ini bagi kita semua. Jadi, selama virus masih menjadi ancaman, ikutilah saran dari mereka yang paling tahu demi kebaikan Anda sendiri dan orang lain. Jaga jarak sosial, hindari tempat yang ramai, dan jika hal ini tidak memungkinkan dan Anda tidak dapat menjaga jarak 2 meter, kenakan masker. Oke, kita akan berhenti di sini. Anda telah mendengarnya jutaan kali. Anda tidak perlu kami mengulanginya. Lindungi kesehatan Anda, Aluxer, dan kemampuan Anda untuk tetap mengendalikan keadaan. Dan pastikan untuk tetap aman. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar